warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eni Rosetti, Guru Matematika kelas 12 MIPA, Matematika Peminatan. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak Ibu yang telah naik kelas ke kelas 12. Materi kelas 12 Matematika Peminatan ada 6 KD yang kita pelajari. KD pertama adalah limit fungsi trigonometri. Yang kedua, limit diketahhinggaan limit aljabar dan trigonometri. Yang ketiga adalah turunan fungsi trigonometri. Yang keempat, nilai maksimum, minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis. Yang kelima adalah distribusi peluang binomial. Yang keenam adalah data distribusi normal. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah KD 3.1, yaitu limit trigonometri. Untuk mempelajari ini, yang harus kalian kuasai materi prasyaratnya yang sudah kalian pelajari di kelas 11, yaitu limit fungsi aljabar, sifat-sifat limit fungsi, rumus-rumus trigonometri. Cara menentukan limit fungsi trigonometri ada 4 cara atau ada 4 tahap yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah substitusi langsung. Yang kedua, dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, dengan pemfaktoran. Yang keempat, dengan menyederhanakan rumus trigonometri. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode substitusi langsung, yakni dengan langsung mengganti X dengan angka yang tertera di soal, atau limit X menuju A dari fx sama dengan fa. Tinggal kita ganti X-nya dengan A. Untuk lebih mudahnya, kita lihat contoh dengan menggunakan metode substitusi langsung untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Yang pertama adalah limit X mendekati pi per 4 dari sin 2X. Tinggal kita substitusikan nilai X-nya dengan pi per 4. Kalian ingat, pi itu adalah 180 derajat, berarti 180 dibagi 4, 45 dikali 2, menghasilkan sin 90 derajat, menghasilkan 1. Yang kedua, limit X menuju 3 pi per 4, tangen 3X plus 2. Sama, tinggal kita ganti X-nya dengan 3 pi per 4. Menghasilkan tangen 3 dikali 3 pi per 4 ditambah 2. Kalian cari 3 pi per 4 itu berapa? Kalikan 3 ya. Ingat, kalau lebih dari 360 berarti berulang kembali menjadi sudut di kuadran pertama, yaitu 45 derajat. Berarti tangen 45 derajat adalah 1 ditambah 2 menghasilkan 3. Berikutnya kalian pelajari ya contoh 3 dan 4. Yang penting kuncinya adalah tinggal mengganti X-nya dengan X menuju berapa di dalam soalnya. Kalian pahami ya. Berikutnya, dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Tapi kalian harus ingat dulu, apa saja rumus dasar limit fungsi trigonometri tersebut. Yang pertama adalah limit X menuju 0 dari sin AX per BX sama dengan A per B. Yang kedua, limit X menuju 0 dari AX per sin BX itu adalah A per B. Yang ketiga, limit X menuju 0 dari tangen AX per BX
sama dengan A per B. Yang keempat, ini tinggal dibalik ya. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Kalian pahami, kalian lihat hasilnya seperti apa ya. Yang kelima, limit X menuju 0 dari tangan AX per tangan BX menghasilkan A per B. Yang keenam ini sama dengan yang pertama ya, tidak usah kita bahas lagi. Yang ketujuh itu adalah limit tangan AX per sin BX, X yang menuju 0 menghasilkan A per B. Berikutnya yang ke-8 tinggal dibalik. Limit X menuju 0 dari sin AX per tangan BX menghasilkan A per B. Ini harus kalian ingat dan pahami. Ya, kita lihat contohnya soal dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri tadi. Yang pertama, limit X menuju 0 dari sin 2X per 3X. Tinggal kita pakai rumus yang sudah kita pahami tadi ya, menghasilkan 2 per 3. Yang kedua, limit 2X per sin 3X, di mana X menuju 0, menghasilkan 2 per 3. Dan seterusnya ya, kalian pahami contoh ketiga, contoh keempat, dan contoh kelima. Baik, contoh keenam ada perbedaan sedikit, kita lihat contohnya. Limit X menuju 0 dari tangan 5X dikurangi tangan 3X dibagi 3X. Dengan menggunakan sifat dari limit fungsi aljabar yang telah Ananda pelajari di kelas 11, maka soal ini dapat kita pecah menjadi dua, yaitu limit X menuju 0 dari tangan 5X per 3X dikurangi limit X menuju 0 dari tangan 3X per 3X. Kita menggunakan rumus yang tadi, menghasilkan 5 per 3 dikurangi 3 per 3, hasilnya adalah 2 per 3. Ya, mudah bukan ya? Kita langsung ke soal berikutnya. Limit X menuju 0 dari X sin 5X per 3X kali tangan 2X. Ingat ya, bedanya dengan tadi, pengurangan sekarang perkalian, sama kita pecah menjadi 2, menjadi limit X menuju 0 dari X per 3X dikali limit X menuju 0 dari sin 5X per tangan 2X. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Jadi hasilnya 1 per 3 dikali 5 per 2, hasilnya 5 per 6. Contoh berikutnya, limit X menuju 0 dari 2 sin kuadrat 2X per 3X kuadrat. Ingat ya, kita pecah itu soalnya menjadi limit X menuju 0 dari 2 kali sin 2X dikali sin 2X ya. Sin kuadrat 2X nya kita pecah menjadi sin 2X dikali sin 2X per 3X kuadratnya kita pecah menjadi 3 kali X kali X. Kita menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri menjadi 2 per 3 dikali limit X menuju 0 dari sin 2X per X dikali limit X menuju 0 dari sin 2X per X, menghasilkan 2 per 3 dikali 2 per 1 dikali 2 per 1 jadi 8 per 3. Baiklah, biar kalian pahami ya, biar kalian lebih memahami, kalian kerjakan latihan soal berikut dengan cara yang sudah dijelaskan tadi, baik dengan cara substitusi maupun dengan menggunakan limit rumus dasar limit trigonometri. Kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.